Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang zakat produktif. Sebelumnya perkenalkan, Syafi'il Anam dengan NIM 11994, Farhan Salim dengan NIM 11995, Safa'atun Nisa dengan NIM 11996 dan Arwa Salsadifa dengan NIM 11997. Zakat dan hukum zakat produktif. Dalam bahasa Arab, zakat yaitu al-barakatu, keberkahan, al-nama, pertumbuhan dan perkembangan, at-taharatu, kesucian, dan as-solahu, keberesan. Zakat produktif adalah zakat berupa harta atau dana yang diberikan kepada para mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Hukum zakat produktif dapat dipahami sebagai hukum distribusi atau memberikan dana zakat kepada mustahik. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk menjadi modal usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang yang lemah. Penjelasan secara umum tentang pelaksanaan zakat telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kaum muslimin diwajibkan untuk berzakat, dan zakat juga dijelaskan ada sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Perspektif ulama tentang zakat produktif. Menurut Imam Nawawi, ulama bermadzhab Syafi'i menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada para mustahik bisa saja dalam bentuk modal, yaitu berupa harta, perniagaan, dan alat-alat lain kepada fakir miskin yang memiliki skill, yakni bisa seharga alat-alat yang dibutuhkan dan bisa pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan keperluan agar usahanya memperoleh keuntungan atau laba. Bentuk bantuan yang diberikan bisa berbeda-beda sesuai dengan tempat, masa, jenis usaha, dan sifat individu. Pendapat Imam Nawawi ini memberikan peluang yang besar kepada usaha-usaha pengelolaan zakat saat ini untuk dikembangkan secara produktif melalui modal usaha sesuai tuntutan di sektor ekonomi dalam kehidupan masyarakat yang bergerak cepat. Menurut mazhab Hanafi, zakat harta seperti hewan ternak dan hasil pertanian yang diambil oleh muzaki dapat berupa nilai atau harga dari benda yang dizakatkan itu. Jika perkara itu lebih memudahkan kebolehan mengambil nilai atau harga zakat dari muzaki, secara logis membenarkan juga menyalurkan alat kepada mustahik, zakat dalam bentuk modal maupun barang, peralatan, dan lain-lain di luar barang yang diambil zakatnya. Dengan demikian, mengenai distribusi dana zakat untuk mempermodal usaha produktif sebagai ulama mazhab membenarkan distribusi demikian seperti pendapat Imam Al-Nawawi, yaitu diberikannya dalam bentuk modal perniagaan dan perkakas kepada fakir miskin yang memiliki keterampilan, yakni boleh seharga perkakas yang diperlukan dan boleh pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan keperluan agar usahanya memperoleh laba. Di samping itu dapat juga dipahami dari pandangan mazhab Hanafi, yaitu mengatakan bahwa zakat harta dapat dipungut dalam bentuk nilai atau harga dari benda yang dizakatkan itu. Jika hal itu lebih memudahkan kebolehan mengambil nilai atau harga zakat tersebut secara logis, membenarkan juga penyaluran dalam bentuk modal usaha kepada mustahik dan memiliki keahlian. Pandangan ulama kontemporer. Menurut Syechul Hadi Parmono, ada 4 aspek yang perlu dijadikan dasar pemikiran, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan besaran bagian masing-masing mustahik, yaitu yang 8 asnaf. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan zakat meski disalurkan kepada 8 asnaf semuanya. Allah hanya menetapkan zakat dibagikan kepada 8 asnaf, tidak boleh keluar daripada 8 asnaf tersebut. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan zakat meski disalurkan dengan secara segera setelah dipungut. Sebagaimana juga tidak ada ketentuan bahwa semua hasil pungutan zakat baik sedikit maupun banyak mesti dibagikan semuanya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan bahwa zakat yang diserahkan itu berupa cash, uang tunai, atau in kind natura. Pandangan Syahid Syafi'i di dalam Ar-Raudah Al-Nadiyah bahwa menyalurkan zakat seluruhnya kepada satu golongan saja tidak bertentangan dengan hakikat firman Allah. Kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan zakat itu khusus untuk asnaf 8, tidak untuk lebih dari itu. Pengukusan 8 asnaf itu menuntut hasil pungutan zakat itu
baik sedikit maupun banyak, meski dibagi-bagikan antara kelompok mustahik secara sama, tetapi pengertiannya adalah jenis-jenis zakat itu untuk jenis-jenis asnaf berkenaan. Imam atau pemerintah tidak mesti mendistribusikan secara sama dan merata kepada semua mustahik apabila hal seperti itu mengandung kebajikan dan kemaslahatan bagi rakyat. Pandangan Syauqi Al-Fajari mengatakan bahwa zakat tidak hanya dibatasi untuk menyantuni orang miskin dalam aspek konsumtif yang bersifat temporer semata, tetapi lebih dari itu, zakat bertujuan memberantas kemiskinan secara permanen dan membuat orang miskin mempunyai kemampuan dalam aspek perekonomian. Selanjutnya itu menurut Syauqi Ismail Syahattah. Syauqi Ismail Syahattah menjelaskan bahwa dana zakat itu dapat disalurkan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu usaha pendidikan anak-anak mereka dan pengajaran kitab suci Al-Quran bagi fakir miskin. Kedua, pelatihan-pelatihan seperti pertukangan, perdagangan, dan keterampilan lainnya, terutama sekali bagi orang-orang yang cacat jasmaniah. Yang ketiga, membina bengkel, industri-industri untuk pekerjaan menjahit dan membuat pakaian jadi. Yang keempat, membina perindustrian atau perkilangan rakyat. Yang kelima, membina industri pertanian, peternakan unggas, arnab, sarang lebah, perikanan, dan lain sebagainya. Yang keenam, memberikan hak milik tertentu dalam suatu proyek usaha atau proyek perdagangan seperti membina kedai-kedai di tempat-tempat yang sesuai dengan usahanya, pembangunan gerai-gerai kecil, pengadaan icebox untuk menjual makanan-makanan ringan atau snack yang diawetkan dan lain sebagainya. Yang ke-7, persediaan beberapa fasilitas produksi seperti bahan mentah atau baku, bahan setengah jadi yang diproduksi oleh orang-orang yang berhak menerima zakat, baik individu maupun keluarga atau kolektif. Dan yang ke-8 yaitu perumahan ekonomis dan sehat dengan biaya ringan, sewa murah untuk perbaikan dan pemeliharaan atau kemudian dihak milikan. Adapun fakir dan miskin itu mempunyai dua golongan. Yang pertama yaitu fakir miskin yang mempunyai pekerjaan, dan yang kedua yaitu fakir miskin yang tidak mempunyai pekerjaan. Selanjutnya yaitu model penyaluran zakat untuk usaha produktif. Model penyaluran zakat untuk usaha produktif dalam bentuk permodalan bagi fakir miskin yang masih memiliki potensi untuk bekerja dapat berupa diantaranya memberikan pinjaman modal usaha dalam bentuk pinjaman kebajikan. Yang kedua, membangun sarana dan prasarana pertanian dan perindustrian untuk menampung orang-orang miskin yang menganggur. Dan yang ketiga yaitu menyelenggarakan sentra-sentra pendidikan, keterampilan, dan kejuruan untuk mendidik penganggur agar mereka memiliki keterampilan atau skill tertentu. Selanjutnya yaitu instrumen-instrumen zakat produktif. Yang pertama itu ada mudorobah. Mudorobah berasal dari kata dorob, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan dalam konteks ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kainnya dalam menjalankan suatu usaha. Ulama fikih mendefinisikan mudorobah sebagai berikut, yaitu salah satu bentuk kerja sama ekonomi antara pemilik modal dengan orang yang ahli dalam perilaku bisnis, di mana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi menurut kesepakatan bersama, sedangkan kerugiannya itu ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan atas kelalaian pekerja. Adapun akad mudorobah ini dibolehkan karena dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan ahli dalam memutarkan uang. Selanjutnya rukun dan syarat mudorobah. Jumhur ulama menyatakan bahwa yang selanjutnya yaitu rukun dan syarat mudorobah. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun mudorobah adalah pekerja atau mudorib, pemilik modal atau sohibul mal, modal atau roksul mal, pekerjaan, dan akad. Syarat-syarat mudorobah adalah sebagai berikut. Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi adalah orang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil. Yang terkait dengan modal disyaratkan berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, dan diserahkan sepenuhnya kepada pekerja. Yang terkait dengan keuntungan disyaratkan bahwa
pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan usaha. Yang terkait dengan kerugian disyaratkan harus ditanggung sepenuhnya oleh pihak modal jika kerugian usaha bukan atas kelalaian pekerja. Pembagian mudharabah dilihat dari transaksi yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pekerja. Mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Aplikasi mudharabah dalam zakat produktif. Aplikasi dalam zakat produktif adalah amil bertindak sebagai pemilik modal atau sohibul mal, sedangkan mustahik sebagai pengelola. Amil menyalurkan beberapa harta zakat kepada mustahik untuk digunakan sebagai modal dalam suatu usaha. Jika ada persyaratan tertentu dalam akad mudharabah seperti jenis usaha, daerah usaha, objek usaha, dan sebagainya, maka disebut dengan mudharabah muqayyadah. Namun jika tidak ada persyaratan tersebut, maka disebut dengan mudharabah mutlaqah. Sistem ini dikenal dengan sistem bagi hasil dan bagi rugi. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus memiliki kesepakatan tentang persentase keuntungan usaha. Yang selanjutnya itu muharabah. Murahabah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Dalam firman Allah yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Syarat-syarat murabahah. Penjual memberitahu biaya modal kepada pembeli. Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan. Kontrak harus bebas dari riba. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya, jika pembelian dilakukan secara kredit. Yang selanjutnya, murabahah KPP atau al-amir bil bisyara. Jika jual beli secara murabahah ini hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai dan dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki oleh penjual, sistem yang digunakan adalah murabahah kepada pemesan pembelian. Hal ini dinamakan demikian karena penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan pembeli yang memesannya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Selanjutnya, aplikasi murabahah dalam zakat produktif. Dalam sistem ini, pihak amil bertindak sebagai penjual, sedangkan mustahik bertindak sebagai pembeli. Pihak amil menjual sebuah produk kepada mustahik dengan membayar seukuran harga modal ditambah keuntungan yang disanggupi oleh mustahik berdasarkan kemampuannya. Apabila amil tidak memiliki aset produk yang dibutuhkan oleh mustahik pada saat transaksi, maka amil bisa melakukan sistem murabahah kepada pemesan pembeliannya atau KPP. Hal ini berarti pihak amil mengadakan barang atau produk semata-mata untuk memenuhi kebutuhan mustahik yang memesannya. Qardul hasanah. Hasan qardul adalah pembelian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, qardah dikategorikan dalam akad tadkhawu
atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial, sedangkan kata hasan diartikan dengan suatu kebaikan. Menurut Adi Warman, istilah kredit berasal dari kata korda. Dalam banyak literatur, istilah kredit diambil dari kata kredo yang artinya memberikan pinjaman uang atas dasar kepercayaan. Dalam perkembangan, istilah kredo juga digunakan di lingkungan agama yang berarti kepercayaan. Dalam Quran surat Al-Hadid 57 ayat 11 yang artinya, siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melimpah gandakan atau balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh harta yang banyak. Aplikasi Qardul Hasan dalam zakat produktif. Dalam sistem ini, amil bertindak sebagai pihak yang meminjamkan modal atau berpiutang, dan mustahik